Hai anak-anak ibu, selamat pagi menjelang siang. Senang sekali rasanya Ibu Simatupang bisa menyapa anak-anak ibu walau lewat sosmed. Tetapi tidak jadi masalah, kita tetap semangat walau kita tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi semangat belajar kita. Ya anak-anak ibu. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa, karena itulah yang kita lakukan setiap harinya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okelah anak-anak ibu, hari ini kita belajar menggambar model. Tujuan materi ini kita pelajari adalah supaya anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian dari menggambar model, menjelaskan konsep dan prosedur menggambar model, prinsip-prinsip menggambar model, unsur-unsur, alat dan bahan, serta teknik yang digunakan dalam menggambar model. Menggambar model. Apa itu model? Siapa yang tahu? Nah, sudah mulai ada yang menjawabnya. Bagus. Model adalah objek gambar yang menjadi inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah yang muncul dari pikiran kita dalam bentuk ide ataupun gagasan. Nah, itu dia. Jadi apa itu menggambar model? Menggambar model adalah aktivitas yang dilakukan oleh kita, oleh manusia dengan menggunakan model sebagai objek gambarnya. Nah, lalu ada 3 alur di dalam menggambar model. Ada 3 alur di dalam menggambar model. Yang pertama adalah konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat di dalam menggambar model alam benda. Dan yang terakhir adalah teknik menggambarnya. Oke anak-anak ibu. Nah, lalu kita lanjutkan dengan apa yang menjadi konsep dan prosedur di dalam menggambar model. Ya. Apa yang menjadi konsepnya? Apa yang menjadi prosedurnya? Nah, yang pertama adalah menentukan objek yang akan digambar. Tentukan dulu objek yang akan digambar. Misalnya, ya, kita melihat gelas, ya, ada di hadapan kita atau dekat dengan kita. Lalu timbul inspirasi, cocok aku menggambar ini. Nah, ini dia, ya, itu yang pertama. Berarti kita sudah menentukan objek yang akan kita gambar anak-anakku. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Kita siapkan dulu alat dan bahan kita. Bagaimana kita mau menggambar kalau alat-alat dan bahan kita tidak ada? Sediakan dulu. Apa alat-alat kita untuk menggambar model ini? Apa bahan kita? Nah, tentu misalnya alat kita 1 pensil, ya. Apa bahannya? Pelatih buku, ya, buku gambar maksudnya. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa
Membuat sketsa itu adalah membuat model gambar. Nah, yang ketiga menentukan gelap terang. Nah, ini menyangkut atau berhubungan dengan cahaya lah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya menentukan teknik. Teknik apa yang kita gunakan. Nah, nanti akan Ibu ajarkan lagi itu kepada anak-anak Ibu. Ada teknik akuarel, ada teknik pointillis dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, kita tahu bahwa warna itu adalah salah satu unsur yang paling utama di dalam menggambar model. Karena dengan warna, gambar yang kita buat itu akan kelihatan lebih indah dan menarik. Dan yang terakhir adalah finishing. Finishing itu adalah bentuk penyelesaian. Nah, inilah konsep dan prosedur di dalam menggambar model. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam menggambar model? Ada 7 anak-anak Ibu. Ya. Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga adalah irama, yang keempat adalah harmoni, yang kelima adalah penekanan, yang keenam adalah komposisi, dan yang terakhir adalah proporsi. Nah, inilah prinsip-prinsip di dalam menggambar model. Ya. Beda dengan menggambar flora dan fauna. Nah, mungkin di dalam menggambar flora dan fauna yang kamu pelajari dulu di kelas 7 hanya ada 5. Kalau di dalam menggambar model ini bahkan ada 7 anak-anak Ibu. Kita lihat yang pertama. Apa itu Ibu Simatupang yang dimaksud dengan kesatuan? Kesatuan itu adalah perpaduan, bersatu, berpadu. Berarti kesatuan itu adalah keserasian atau perpaduan dalam pengaturan objek gambar. Sehingga benda-benda itu memiliki kesan kedalaman dan kesan ruang. Ada kesan ruangnya. Nah, inilah arti daripada kesatuan. Nah, kemudian yang kedua, keseimbangan. Di kelas 7 kamu sudah belajar ini. Apa itu keseimbangan? Nah, sudah mulai menjawab anak-anak Ibu yang perempuannya. Mana laki-lakinya? Perempuan yang bisa menjawab. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Semuanya selaras. Bidang gambarnya, objek gambarnya, dan gambar yang dihasilkan. Jangan misalnya bidang gambarnya besar, tapi gambarnya kecil. Berarti itu tidak seimbang namanya. Nah, ya. Jadi gambar kita itu harus kita sesuaikan dengan besarnya bidang gambar kita. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, irama. Nah, irama. Kita lihat irama dan harmoni di dalam seni musik ada ini anak-anak Ibu. Tapi bukan hanya di dalam seni musik saja. Di dalam seni rupa pun ada irama. Apa itu irama? Irama itu adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Ya. Pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Lalu kita lanjutkan dengan harmoni. Di dalam seni musik, harmoni itu adalah perpaduan suara. Ya kan? Kalau di dalam seni rupa, harmoni ini adalah kesatuan pola yang ditempatkan dalam satu bidang. Dan lebih mengutamakan keselarasan antara
unsur-unsur rupa. Masih ingat unsur-unsur yang terdapat di dalam seni rupa? Masih. Ada berapa anakku? Iya, ada 7. Manakah ke-7 unsur itu? Oke, ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan cahaya gelap terang. 100 untuk anak-anak ibu. Nah, kita lanjutkan yang kelima, penekanan. Nah, penekanan ini hampir sama dengan proporsi sebenarnya. Nah, penekanan itu artinya bukan ditekan-tekan seperti ini, bukan itu maksudnya. Tetapi penekanan yang dimaksud di sini adalah perbandingan ukuran yang kontras. Perbandingan ukuran yang kontras antara gambar dengan tulisan, warna, jenis, ukuran, dan bidang. Inilah arti daripada penekanan. Selanjutnya komposisi. Nah, pasti juga sudah ada yang menjawab. Nah, komposisi adalah menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi bagus, rapi, dan teratur. Jadi disusun dengan baik. Jangan asal-asal digambar aja. Yang di sana gelas, di sana teko. Bukan seperti itu. Tetapi disusun dengan rapi, dengan bagus. Sehingga kelihatan menarik. Nah, komposisi itu ada 3. Masih ingat anak-anak ibu? Ada 3, yaitu ada komposisi simetris, ada komposisi asimetris, dan ada komposisi sentral atau terpusat. Dan yang terakhir adalah proporsi. Proporsi itu adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda. Nah, contohnya kita ambil satu. Kita mau menggambar manusia. Ya, kita tahu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 3. Ya kan? Ada bagian kepala, ada bagian badan, dan ada bagian kaki. Nah, biasanya di antara ketiga bagian badan itu, yang mana ukurannya yang paling besar? Iya, badan. Karena kalau ukuran kepala lebih besar kita buat daripada ukuran badan, maka gambar kita itu tidak bagus hasilnya. Nah, ini anak-anakku. Nah, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Supaya lebih jelasnya, buka buku seni budaya kita, ya, bab 1 halaman 5 sampai halaman 10, catat di buku tulis, ya, dengan rapi supaya ada bahan kita nanti untuk belajar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Dah.